Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang urgensi agama Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rendra Bagus Kusuma Jati dari kelas TL 4501 NIM 120 321 0023. Ada table of content, yaitu pertama pengertian dan ruang lingkup, yang kedua ada fungsi agama, yang ketiga ada sistematika Islam holistik, yang keempat ada tauhid. Pendahuluan dari materi ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, meningkatkan keimanan, membangun kepribadian, agar berakhlak mulia, dan untuk bekal di akhirat kelak. Table of content yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup agama. Agama atau ad-din dalam bahasa Arab artinya keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Ini adalah definisi secara umum, karena semua keyakinan tentang zat ketuhanan disebut agama, walaupun itu hasil kreativitas otak manusia. Din dalam bahasa Semik artinya undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama menjadi kewajiban yang kalau tidak dijalankan menjadi hutang bagi penganutnya. Selanjutnya, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu sendiri. Selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab, menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya. Study object, menurut Elizabeth K., agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga membantu usaha-usaha kita untuk menjual abstraksi ilmiah. Nottingham berkata bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia dalam mengukur arti atau makna keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Berikutnya ada menurut Harun Nasution. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang di dalamnya tercakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib. Berikutnya ada fungsi agama. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Fungsi agama sebagai sarana pendidikan adalah agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal yang baik, karena pasti setiap agama mengajarkan output yang baik. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk keselamatan. Agama sebagai jalan yang terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar memohon keselamatan. Yang ketiga ada sebagai jembatan perdamaian dunia. Sebagai jembatan perdamaian dunia, agama selalu mengutamakan berperilaku dalam kehidupan. Selanjutnya ada sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia menjadi lebih cerdas, peka, tanggap dalam menghadapi masalah sosial. Yang kelima ada benteng kekuatan. Ini sangat berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun sosial. Yang terakhir ada fungsi agama kepada manusia. Nilai yang mendasar pada sistem kewajiban sosial didukung bersama kelompok keagamaan sehingga menjamin adanya konsensus dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada sistematika Islam holistik. Hakikat din al-Islam, din adalah aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam dunia ini. Jika dirangkaikan dengan kata Islam sehingga menjadi ad-din al-Islam, berarti tata cara hidup ala Islam yang berfungsi mengatur perjalanan hidup manusia sesuai petunjuk Allah. Dengan memaknai din sebagai tatanan hidup, maka yang dimaksud dengan istilah Muslim adalah orang yang berdin Islam, sedangkan istilah kafir adalah orang yang berdin selain Islam. Din al-Islam sebagai
Tatanan hidup meliputi seluruh aspek kehidupan dari mulai masalah ekonomi, spiritual, sosial, politik. Yang terakhir ada konsep tauhid. Rob mengandung dua pengertian, yakni sebagai pencipta dan sebagai pemilik. Sebagai pencipta mengandung bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia. Dan sebagai pemilik mengandung maksud bahwa Allah adalah pemilik alam semesta. Konsep tauhid dibagi dua, yaitu ada tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya Rob yang menciptakan, memelihara, memberi rezeki, dan mengatur manusia. Allah dengan predikat sebagai Rob al-alamin telah menata alam semesta ini dengan hukum sunnatullah. Sedangkan Allah sebagai predikat Rob an-nas, berarti Allah lah yang telah menata kehidupan manusia dengan wahyu Al-Quran. Yang kedua ada Tauhid Mulkiyah. Tauhid Mulkiyah adalah pengakuan seorang hamba bahwa hanya Allah lah satu-satunya Malik atau Raja yang memiliki kerajaan dari bumi. Sehingga manusia wajib menaati Allah melebihi segala-galanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.